Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Rianti yang telah memberikan kami sebuah tugas, yaitu presentasi tentang proposal. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam presentasi hari ini. Kami dari kelompok 4 yang bertemakan tentang The Velas, yaitu tentang kita akan membawakan tentang lilin aromaterapi. Kemudian saya akan memperkenalkan rekan-rekan kami, yaitu untuk saya pribadi Salahuddin Alayubi sebagai customer service. Kemudian teman-teman kami yaitu saya Iqbal Zawar Rahman sebagai admin. Sebagai bagian keuangan. Saya Putri Aulia sebagai sekretaris tim. Saya Nadia Putri Salsabila sebagai bendahara tim. Saya Amar Kap sebagai kepala pemasaran. Saya Novia Stirau. Saya Novia Stirawati sebagai kepala produksi. Saya Muhammad Fahmi Romansa sebagai pemasaran. baik. Terima kasih kepada teman-teman. Selanjutnya kami akan mempresentasikan yang pertama, yaitu akan dibawakan oleh saudari kita, yaitu Nadia Putri Aulia. Untuk Putri Aulia kami persilakan. Baik, terima kasih untuk Saudara Ayub. Di sini saya akan membacakan visi dan misi The Velas. Jadi The Velas ini memiliki visi, yaitu menjadikan sebuah ketenangan yang menenangkan dengan inovasi yang dituangkan dalam sebuah lilin. Selanjutnya The Velas juga memiliki misi. Misinya itu yaitu dengan menambahkan aroma khas yang memiliki aroma penenang, memiliki warna berbeda pada setiap aroma, memberikan tampilan kemasan semenarik mungkin. Lalu The Velas juga memiliki tujuan. Jadi tujuannya itu yaitu mendapatkan keuntungan dari usaha ini, menjadikan mahasiswa-mahasiswi menjadi kreatif, melatih mahasiswa agar punya bekal berwirausaha dengan baik. Selanjutnya keunggulan The Velas. Jadi produk kami ini memiliki keunggulan jika dibandingkan dari produk lain, yaitu bisa dilihat dari segi kemasannya, yang dimana tempat lilin dari produk kami ini bisa digunakan kembali, bisa didaur ulang kembali sebagai pot tanaman. Dan jika dilihat pada segi lain, produk kami ini memiliki bentuk atau ukuran yang kecil, sehingga praktis untuk dibawa kemana-mana atau fleksibel. Selanjutnya jumlah dana di awal. Jadi dalam membuka The Velas ini, dana awal kami ini sejumlah 200.000. Baik, selanjutnya saya akan menyerahkannya kepada teman saya untuk membacakan gambaran umum usaha. Baik, selanjutnya saya akan membacakan identifikasi usaha The Velas. Usaha yang dijalankan oleh The Velas, ini nama usahanya itu The Velas. Alamatnya Kampung Kayuringin, nomor 12, RT 6, RW 24, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan. Dengan nomor telepon usaha 0857 339 1896. Untuk gambar usaha, The Velas adalah usaha yang bergerak pada bidang kerajinan tangan yang berfokus pada pembuatan lilin dengan aroma yang bermacam. The Velas menawarkan 3 varian aroma dan 2 bentuk lilin aromaterapi yang memiliki banyak manfaat untuk mengatasi rasa stres dan juga dapat dijadikan dekorasi ruangan maupun kado. The Velas juga mengedepankan kualitas lilin yang baik sehingga dapat menyebarkan aroma yang dapat meringankan pikiran seseorang dan memberikan kesan yang nyaman terhadap orang menghirup aroma tersebut. Usaha The Velas dibuat secara online yang membuka outlet di saat ada bazar-bazar
agar konsumen yang ingin mencium aromanya dapat mencium secara langsung sehingga konsumen dapat memilih aroma yang disukainya. Target pasar yang kami tuju adalah Gen Z sampai dengan baby boomer yang suka dengan hal-hal unik di daerah Bekasi dan sekitarnya dengan kelas sosial di bawah menengah. Baik, selanjutnya tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Yang pertama ada tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang merupakan serangkaian tujuan yang ditetapkan untuk kurun waktu yang panjang, biasanya 5 tahun mendatang atau lebih. Tujuan jangka panjang dari The Velas adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperluas usaha dengan membuka toko di beberapa mal di Jakarta. Yang kedua, berinovasi dalam produk lilin aromaterapi dan dapat menciptakan produk baru dengan bahan dasar lilin. Yang ketiga, dapat membuka workshop di Jakarta untuk acara suatu event atau pribadi. Lalu ada tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek merupakan serangkaian tujuan untuk kurun waktu kurang dari setahun. Tujuan jangka pendek dari The Velas adalah yang pertama, menjaga kepuasan konsumen dengan selalu konsisten dalam menjaga kualitas lilin dan menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Yang kedua, The Velas dapat dikenal oleh konsumen di wilayah Bekasi. Yang ketiga, membentuk tim kerja yang baik dan berkualitas. Oke, baik. Selanjutnya saya akan membawakan tentang rencana produk atau strategi produk, yaitu di sini di tabel yaitu ada pelanggan memilih produk dan aroma yang diinginkan. Kemudian di sini juga lanjut ke pelanggan menghubungi admin online melalui e-commerce. Jadi kami sudah mempunyai e-commerce, yaitu ada di Instagram dan WA. Kemudian di Shopee insya Allah akan berlanjut. Kemudian di sini ada staf admin mengecek persediaan, kemudian menginformasikan kepada pembeli. Di sini juga selanjutnya ada pembeli melakukan transaksi dan mengkonfirmasi bukti pembayaran. Di sini ada staf admin mengecek mutasi pembayaran, kemudian di sini ada staf admin memproses produk yang dipesan pembeli. Selanjutnya di sini ada staf admin mengirim barang kepada pembeli. Dan di sini yang terakhir ada pelanggan menerima produk yang dibeli. Kemudian di sini ada analisis SWOT, yang dimana ketika sebuah produk atau sebuah perusahaan pasti akan melakukan analisis SWOT, yang dimana ini strategi yang sangat penting untuk kita bisa mengembangkan produk kita, maka kita akan membutuhkan yang itu nama analisis SWOT. Di sini ada yang pertama ada strength atau kekuatan, yang dimana produk kami itu memiliki banyak varian aroma. Kemudian hubungan yang harmonis antar sumber daya manusia yang ada. Kemudian di sini yang ketiga ada produk yang berkualitas. Kami akan melakukan sebuah ujian yaitu tentang kelayakan atau berkualitasnya produk tersebut. Nah, di sini juga yang keempat ada produk ramah lingkungan. Yang kelima di sini ada aroma dari lilin dapat memberikan relaksi. Kemudian yang keenam ada memiliki harga produk yang lebih murah dari produk pesaing. Kemudian di sini ada memiliki packing atau kemasan yang unik disertai freebies. Kemudian di sini ada dapat digunakan sebagai hiasan ruangan. Kemudian di sini selanjutnya ada weakness, yaitu kelemahan, yang dimana kita juga harus untuk menentukan atau sebuah strategi itu kita harus mencari kelemahannya juga, karena kan tidak semua produk atau semua strategi kita lebih fokus kekuatan gitu, dimana pasti ada celah-celah kekurangan. Nah, maka di sini ada kekurangan, yaitu kurangnya tenaga kerja, kemudian kurangnya modal, manajemen keuangan yang masih bersifat konvensional atau
tradisional. Kemudian di sini ada peralatan yang belum menggunakan mesin, masih menggunakan bahan-bahan yang seadanya. Di sini yang terakhir ada lilin yang tidak rata pada sisi atas dikarenakan dibuat secara manual. Itu dari kelemahan lilin aromaterapi. Kemudian di sini ada opportunities atau kesempatan, yang dimana sebuah produk itu kita akan mencari peluang atau kesempatan untuk bisa memasuki pasar, ya kan. Nah, di sini lilin yang bervariasi akan hiasan dan juga wangi yang unik akan membuat para konsumen tertarik. Kemudian di sini ada branding yang unik, yakni mengusung bahasa Latin untuk nama-nama lilinnya dan akan menjadi inovasi terbaru. Jadi produk kita mempunyai keunikan, yaitu dengan menggunakan bahasa yang sangat unik dan susah disebut, yaitu The Velas. Itu sangat unik banget karena menggunakan bahasa asing. Dan kemudian di sini ada tidak hanya berfungsi sebagai media penerangan, tetapi juga sebagai media relaksasi untuk menghilangkan kepenatan atau stres. Jadi ketika kita melaksanakan kuliah atau melaksanakan sebuah aktivitas yang bisa membuat kepala menjadi pening, nah maka lilin ini insya Allah akan bisa memberikan sebuah relaksasi kepada tubuh kita. Nah, kemudian di sini ada yang terakhir, ada banyaknya anak muda yang tertarik pada scented candle. Kemudian di sini ada threats atau ancaman. Nah, di sini ancaman bisa berupa pesaing atau bisa berupa era globalisasi atau dan lain-lainnya. Nah, di sini ada sebuah ancaman, yaitu semakin banyaknya pesaing di Indonesia. Kemudian kurangnya kesadaran masyarakat akan lilin aromaterapi bagi kesehatan. Yang kedua, kemudian yang ketiga di sini ada produk-produk dari perusahaan lain yang menawarkan harga yang lebih. Tidak hanya harga yang lebih, bahkan bisa memberikan sebuah jaminan atau konsultasi. Itu kan sebuah peluang, maksudnya sebuah hal-hal yang sangat jarang dilakukan sebagai toko-toko lain kalau misal memberikan konsultasi. Kemudian di sini juga ada SO strategi. Di sini yang pertama ada melakukan produksi yang banyak agar kebutuhan produk lilin aromaterapi tercukupi. Kemudian di sini ada dapat digunakan sebagai wirausaha baru. Yang ketiga ada menjadi peluang usaha baru di industri rumahan. Di sini ada WO strategi, yaitu yang pertama ada mengembangkan desain dengan tetap mempertahankan baku yang ada. Kemudian yang kedua ada menjual produk lilin aromaterapi yang belum ada di pasaran dengan cara menitipkan ke beberapa penjual kerajinan tangan dengan sistem bagi hasil pada lapak yang dititipkan. Dikarenakan kita masih UMKM, masih merintis dan melakukan sebuah penjualan, maka kita menggunakan sistem yaitu tangan ke tangan. Nah, kemudian di sini ada ST strategi yang dimana pertama itu memperkenalkan produk baru baik dengan secara offline maupun online. Di sini yang kedua ada membuat produk lilin aromaterapi dengan metode make to order. Kemudian yang terakhir ada WT strategi, yaitu mengembangkan produk lilin aromaterapi dengan berbagai bentuk lilin. Jadi bentuk-bentuk lilin kita kembangkan dengan seunik atau sedemikian rupa yang unik, maka di situ akan membuat perhatian atau daya tarik pada konsumen. Kemudian di sini yang kedua ada membuat produk lilin aromaterapi hanya beberapa saja yang digunakan sebagai sampel jualan. Kemudian selanjutnya akan dibawakan oleh kami, yaitu Baik, selanjutnya ada analisis pesaing. Analisis pesaing merupakan cara mengidentifikasikan ancaman dan peluang yang ada dari para pesaing. Selain itu juga untuk mempelajari strategi dan permasalahan yang terjadi secara umum, agar kelemahan dan kekuatan pesaing dapat teridentifikasi.
Analisis pesaing juga berfungsi untuk mengevaluasi persaingan yang terjadi saat ini maupun memprediksi persaingan yang akan terjadi berikutnya. The Velas mengidentifikasi ancaman daripada produsen lilin aromaterapi lainnya yang memiliki harga jauh lebih murah dengan volume produk yang cukup besar. Selanjutnya ada segmentasi pasar, targeting, dan positioning. Segmentasi pasar, yang pertama segmentasi pasar. Segmentasi pasar dari produk ini adalah untuk kalangan umum dari mulai Gen Z sampai baby boomer, karena bisa dinikmati oleh semua kalangan. Lalu yang kedua ada targeting. Dalam tahap ini kami membidik kelompok konsumen mana yang akan kami sasar, atau bisa disebut strategi target market. Dalam hal ini, target The Velas yaitu masyarakat umum, karena produk kami bisa dibeli oleh berbagai kalangan, baik atas maupun menengah ke bawah. Lalu yang terakhir ada positioning. The Velas merupakan lilin aromaterapi dengan berbagai macam varian aroma dan menggunakan bahan-bahan dasar pembuatan lilin aromaterapi yang dimana berkualitas dan aman untuk digunakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ya, dibacakan oleh saya Iqbal Jabar Rahman. Di sini ada rencana penjualan. Yang pertama ada strategi promosi. Untuk menarik para minat pelanggan, kami mengadakan promosi di sosial media seperti Instagram, WhatsApp, dan juga TikTok dengan memberikan harga diskon pada masa pre-order. Dan kami akan memberikan promo gratis satu produk dengan pembelian lebih dari 5 produk. Selain itu, kami juga memberikan beberapa freebies atau hadiah seperti permen di setiap pembelian produk agar dapat membuat konsumen merasa senang. Nah, kita menggunakan strategi pemasaran analisa 4P. Yang pertama ada produk, kedua ada promotion, 3 place, dan price. Produk itu yang kami hasilkan adalah produk dengan kualitas bahan yang tinggi dan produk dengan kemasan yang menarik. Harga yang kami tawarkan berkisar 12.000 setiap masing-masing produk. Di promotion tidak hanya promosi di nyata, kami juga mempromosikan produk kami di sosmed, misalnya seperti di Instagram, WhatsApp, dan juga TikTok. Plus, tempat pemasaran yang kami gunakan dalam usaha ini yaitu Universitas Islam 45 Bekasi, karena letaknya cukup strategis, mudah dijangkau oleh target pasar yang akan kami tuju juga. Yang keempat ada price, kami melakukan penjualan dengan harga yang relatif murah, tetapi tidak murahan. Dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat dengan tidak mengurangi kualitas produk. Kami melakukan penjualan 12.000 untuk masing-masing produk. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada tawaran yang kami keluarkan untuk pembuatan lilin. Yang pertama besar 4.900, yang kedua sumbu lilin 11.980 perak. Yang ketiga ada Solex seharga Rp68.000. Yang keempat pot mini yaitu Rp14.900. Yang kelima candle fragrance oil seharga Rp29.000. Yang keenam pewarna lilin kopi seharga Rp9.000. Yang ketujuh kardus packing seharga Rp13.000. Yang ke-8 poligoni seharga Rp7.500. Yang ke-9 cetakan lilin keju sebesar Rp28.151. Total biaya yang kami keluarkan yaitu Rp116.931. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi di sini saya akan membacakan perencanaan sumber daya manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 tentang ketenaga kerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dalam menjalankan usahanya, The Velas juga membutuhkan tenaga kerja yang akan membantu The Velas mencapai tujuan usahanya. Sebagai usaha yang masih tergolong kecil dan baru, The Velas tidak membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Kebutuhan tenaga kerja hanya sebanyak 8 orang. Kebutuhan tenaga kerja yang tidak banyak ini dikarenakan usaha The Velas yang masih baru dimulai, sehingga ukuran usahanya tidak besar.
Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan PPT kami yaitu tentang mengenai produk Develas ini atau scented candle. Baik, di sini. Jadi di sini logo dari The Velas ya. Jadi The Velas itu diambil dari bahasa Spanyol, vela yang artinya lilin. Lalu di sini variasi produknya, ini bentuknya. Jadi tempatnya itu pot semen. Lalu juga bentuk lilin kami juga ada yang bentuk keju. Untuk varian aromanya itu ada yang kopi, morning rain, dan strawberry. Lalu di sini ada logo varian wanginya. Di sini ada logo morning rain, strawberry, dan coffee. Jadi tiap varian itu berbeda logonya. Lalu di sini ada bahan dan alat. Jadi bahan yang digunakan dan alat yang digunakan itu tentu saja tadi yang sudah disebutkan oleh rekan kami, Devi, itu ada soy wax, essential oil, yaitu ada kopi, morning rain, strawberry, lalu tidak lupa dengan sumbu, lalu juga ada pewarna. Pewarnanya ini untuk varian kopi, lalu ada wadah lilin, lalu ada cetakan silikon yang berbentuk keju, lalu ada wadah stainless, dan panci. Lalu untuk cara pembuatannya, jadi untuk step pertama, masak air di panci hingga mendidih, lalu taruh wadah stainless di atas panci, lalu setelah itu tuang soy wax ke dalam wadah stainless, biarkan hingga meleleh, lalu selanjutnya tuang minyak esensial sebanyak 8-10% atau tetes dari jumlah soy wax, aduk ke satu arah secara perlahan, letakkan sumbu lilin di tengah. Letakkan sumbu lilin di tengah wadah lilin. Tuang cairan soy wax dan minyak esensial yang sudah diaduk ke dalam wadah lilin. Tunggu selama beberapa jam. Baik, selanjutnya di sini saya akan menyerahkannya kepada teman saya Nadia. Oke, jadi ini ada beberapa contoh dari foto produk kami. Ini ada 2. Jadi ini back packagingnya. Pertama, kan tadi ada kardusnya juga ya. Jadi ini kardusnya, terus kita ikat pakai tali goni ini. Jadi dalam kardus ini kita bakal kasih pertama ya jelas produknya, ada produknya. Ini yang varian morning rain sama kopi. Terus kita juga kasih thank you card-nya. Untuk laporan keuangan tadi juga udah dijelasin. Next. Baik. Jadi jangan lupa ya beli produk kita. Terima kasih. Jadi kita juga punya sosial media. Pertama ini ada Instagram yaitu dengan ID-nya thevelas.id. Yang kedua ini ada TikTok-nya juga. Jadi ID-nya @thevelas. Jadi jangan lupa di-follow ya guys. Ini video produknya bisa di-setel dulu.
Baik, mungkin ini dari kami yaitu kelompok 4. Kami yang membawakan produk scented candle yang bertemakan tentang namanya produk yaitu The Velas. Mungkin ini saja yang kami dapat sampaikan dari presentasi proposal kami. Apabila banyak kekurangan dan masih banyak belum ketidakjelasan, kami meminta maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.